Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Abna'i tullab, hafidhakumullahu jami'an. Naltaki iyaya wa iyakum fi hadha liqa' al-mubarak bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala fi madati tauhid. Wa mazilna nata'allam wa natakallam an anwa'is sihir. Takalamna bil amsi bi anna man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Wa kadzalika qablahu man iqtabasa syu'batun minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Wala na'ti ila al-hadis alladhi ba'dah. An Ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala unabbi'ukum mal 'adhdhah hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Al-mufradat ala adatu tanbih. Adatu tanbih, kalimat untuk mengingatkan seseorang supaya fokus perhatian. Unabbi'ukum yai ukhbirukum. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum mal 'adhdh. Al-'adhdhu bifathil ain wa sukunidh dhad masdaru 'adata ya'dhahu 'adhah ya'dhahu 'adhaha bimakna kadzaba wa sahara. Wal muradu bihi huna as-sihru. Idzan al-'adhah huwa as-sihru. Al-'adhatu hiya as-sihru wa hiya an-namimah. An-namimatu hiya naqlul hadis an wajhil ibsad. Memindahkan, menukil ucapan-ucapan seseorang dalam rangka untuk merusak hubungan, untuk mengadu domba. Istilah Indonesianya an-namimah itu adalah adu domba, memecah belah persatuan, memecah belah persaudaraan, membangkitkan permusuhan. Al-qalah kathratul qaul wa iqa'ul khusuma bainan nas bima yuhka lil ba'di anil ba'di. Al-qalah adalah banyak bicara, bawel. Banyak bicara dan menyusupkan pertikaian di antara manusia. Mengobarkan pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan di tengah-tengah orang-orang. Dia menceritakan kepada sebagian lain begini, kepada sebagian yang lain begitu, mengadu domba. Jadi makna hadisnya ya syabab, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang dimaksud dengan al-'adhdhah? Maka Nabi langsung menjawabnya dengan an-namimah. Al-'adhdhah itu adalah an-namimah, adu domba. An-namimah itu apa? Yaitu al-qala bainan nas, banyak bicara di tengah-tengah banyak orang dengan membangkitkan permusuhan, kemarahan sesama orang tersebut. Bermuka dua. Ini namanya al-'adhdhah, ini namanya namimah. Kok bisa ini disebut dengan sihir? Naam, karena sihir itu adalah memecah belah persatuan, memecah belah persaudaraan, memecah belah tauhid.
Itu sihir. Seorang kena pelet di sihir, dipisahkan antara suami dengan istri dari suaminya. Orang banyak berbicara, orang yang tukang mengadu domba, juga dia sedang melakukan praktek persihiran, praktek sihir. Karena memecah belah persatuan. Dan bahwasanya di antara ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan itu ada unsur sihirnya. Membuat orang takjub. Kan kalian tersihir. Antum jika ada ustadz yang sedang menjelaskan, seru penjelasannya, antum bengong, melongo. Antum sedang tersihir dalam istilahnya. Dengan ucapan-ucapannya. Kalau baik, alhamdulillah apa yang diucapkan. Tapi kalau buruk, wal'iyadzubillah. Al-makna al-ijmali lil hadith. Arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadzira ummatahu anil as-sa'ayah bainan nas binaqli hadisi ba'dihim fi ba'din ala wajhil ibsad. Nabi hendak mengingatkan umatnya dari permusuhan pertikaian di antara manusia melalui ucapan-ucapan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yang tujuannya adalah merusak persaudaraan. Faftataha hadithahu bisighatil istifham ala unabbiukum liyakuna awqa'a fin nufus wa ad'a lil intibah fasa'alahu mal 'adhdha ay mas-sihru ala unabbiukum bis-sihri ala unabbiukum mal 'adhdha. Apa yang dimaksud dengan sihir? Mas-sihru. Thumma ajaba an hadha su'al bi anna al-'adhdhata huwa naqlul hadis bainan nas ala wajhil ibsad. Idzan al-'adhdha huwa naqlul hadis bainan nas ala wajhil ibsad wa kasratil qawli wa iqa'il khusumah minhu bainahum. Li'anna dhalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihru minal fasadi wa tafriqil qulub. Na'am, kama qultu anifan bi anna as-sihra yufsidu al-insan wa yufarriqu bainal qulub. Idzan haram an nata'allamu as-sihr. Munasabatul hadis lil bab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi anna an-namimata naw'un min anwa'is sihr. Na'am. An-namimah naw'un min anwa'is sihr. Ilmun nujum naw'un min anwa'is sihr. Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fihi kadzalika naw'un min anwa'is sihr. Wa fi hadzal hadis yubayyin anna an-namimata kadzalik min anwa'is sihir. Adu domba juga termasuk anwa' sihir. Ma yustafadu minal hadis anna an-namimata naw'un min anwa'is sihri li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min at-tafriq bainal qulub wal ifsad bainan nas. La anna an-namam ya'khudhu hukma as-sahir min haitsul kufru wa ghairi. Bahwasanya namimah termasuk perbuatan sihir. Kenapa disebut dengan perbuatan sihir? Karena namimah ini melakukan praktek-praktek yang dilakukan oleh para tukang sihir, yaitu berupa memisahkan antara hati, merusak hubungan di antara manusia. Akan tetapi an-namam, orang yang berbuat namimah ini, orang yang banyak ngomong ini, an-namam, dia tidak mengambil hukum seorang tukang sihir. Artinya dia tidak harus dipenggal lehernya. Tukang sihir kan harus dipenggal lehernya. Ini tidak. Dia dosa besar saja. Namam, pelaku namimah, namanya namam. Yang banyak ngomong, yang sering mengadu domba. Dia tidak termasuk dalam kategori tukang sihir.
Tapi yang dilakukannya ini ya sahabat, perbuatannya ini, perbuatan namimahnya ini adalah sihir. Karena sihir itu kan memisahkan orang dengan orang, memisahkan hati dengan hati, merusak hubungan manusia. Ini sihir. Orang yang suka berbuat namimah, dia sedang melakukan perbuatan sihir. Tapi pelaku namimahnya, ingat, pelaku namimahnya bukan penyihir. Bukan penyihir. Jadi tidak mengambil hukum tukang sihir. Dari sisi kafir atau tidaknya. Dari sisi kafir, dari sisi dipenggal lehernya, dia tidak kafir. Kalau tukang sihir kan kafir. Tukang sihir kan kafir. Saniyan tahrimun namimah li'annaha minal kabair. Naam, haram namimah itu ya syabab. Karena dia termasuk dosa besar. At-ta'alis wal akhir at-ta'limu ala tariqati su'ali wal jawab. Li'anna dzalika athbatu fi dhihni wa ad'a lil intibah. Metode belajar dengan cara soal jawab. Guru melontarkan pertanyaan, murid menjawab. Ini akan lebih mengena, akan lebih masuk dalam pikiran, akan lebih dicerna. Itu thariqahnya Nabi, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma bayantu lakum min hadzal hadis. Semoga antum bisa memahaminya. Yang kesimpulannya adalah bahwa perbuatan namimah itu termasuk dalam kategori sihir. Kenapa dinamakan sihir? Karena dapat dengan banyak bicaranya dia, dengan selalu menukilkan ucapan orang kepada orang lain yang berbeda-beda, mengadu domba ini, dia sedang melakukan praktek sihir. Namun pelaku namimah bukan termasuk tukang sihir yang punya hukum kafir, yang harus dipenggal lehernya dan sebagainya, tidak. Namun dia dosa besar, pelaku dosa besar saja. Hadza ma bayantu lakum wa qadamtu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.